Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kami dari kelompok 9 insya Allah akan menjelaskan mengenai manajemen risiko imbal hasil dan manajemen risiko investasi. Anggotanya sendiri terdiri dari Ega, Nuria Ayu, dan Livia. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang risiko imbal hasil atau rate of return risk. Untuk definisinya sendiri, menurut POJK nomor 65/POJK 3 tahun 2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga bank. Perubahan ekspektasi bisa disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya nilai aset bank dan atau faktor eksternal seperti naiknya return atau imbal hasil yang ditawarkan bank lainnya. Perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil tersebut dapat memicu perpindahan dana nasabah dari bank kepada bank lainnya. Selanjutnya ada profil risiko imbal hasil. Pertama, ada definisi profil risiko. Didefinisikan sebagai suatu proses penentuan tingkat toleransi seorang individu dengan menggunakan alat yang efektif melalui metode psikometrik. Nah, definisi lain dari profil risiko itu adalah gambaran keseluruhan risiko yang melekat pada operasional bank syariah, baik bank umum syariah maupun unit usaha syariah. Nah, yang menjadi parameter atau indikator dalam menilai risiko imbal hasil adalah yang pertama, ada komposisi dana pihak ketiga. Rate of return risk merupakan potensi hilangnya dana pihak ketiga atau DPK lantaran imbal hasil simpanan di bank syariah fluktuatif. Nah, untuk itu BI mengizinkan penerapan Profit Equalization Reserve atau PER atau dana cadangan dalam membantu pengelolaan risiko imbal hasil di bank syariah. Yang kedua, ada strategi dan kinerja bank dalam menghasilkan laba atau pendapatan. Pada dasarnya, PER ini atau dana cadangan adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk mengantisipasi kerugian dari aset yang diinvestasikan, baik dari sisi bank maupun dari pemilik rekening simpanan. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan tingkat profitabilitas atau kepastian yang lebih tinggi dari nature bisnis syariah, utamanya bank syariah yang cenderung memiliki tingkat profitabilitas lebih tinggi daripada bank konvensional. Nah, yang ketiga ada perilaku nasabah dana pihak ketiga. Selanjutnya, Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI tahun 2003, sebagaimana pula yang dimuat dalam Standar Manajemen Risiko untuk Lembaga Keuangan Syariah oleh IFSB pada Desember 2005, penerapan manajemen risiko di perbankan setidaknya harus mencakup 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Pembentukan organisasi dan fungsi manajemen risiko. 3. Penetapan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Lalu yang terakhir, proses penerapan manajemen risiko yang baik. Selanjutnya, prinsip Islamic Financial Service Board atau IFSB pada manajemen risiko imbal hasil. Yang pertama,
syariah akan menetapkan suatu pengelolaan risiko dan proses pelaporan yang menyeluruh untuk menilai dampak-dampak potensial dari faktor pasar yang mempengaruhi tingkat imbal hasil atas aset jika dibandingkan dengan ekspektasi tingkat imbal hasil oleh pemegang rekening investasi. Yang kedua, lembaga keuangan syariah harus memiliki suatu kerangka kerja yang sesuai untuk mengelola risiko perpindahan dana komersial atau displaced commercial risk, di mana hal itu dapat diaplikasikan. Selanjutnya ada manajemen risiko investasi. Sebelumnya, kalian pasti udah pada tahu apa itu investasi. Ya, investasi itu merupakan rangkaian kegiatan yang pada intinya bertujuan untuk mendapatkan profit, keuntungan, atau laba. Nah, menurut Otoritas Jasa Keuangan, investasi merupakan penanaman modal yang biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lainnya untuk memperoleh keuntungan. Dalam berinvestasi, pasti kita akan dihadapi dengan yang namanya risiko. Nah, maka dari itu, kita perlu yang namanya manajemen risiko investasi. Nah, apa sih manajemen risiko investasi? Nah, manajemen risiko investasi merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan timbulnya risiko yang tentunya dapat menyebabkan kerugian pada suatu perusahaan. Selanjutnya, ada profil resiko manajemen resiko investasi. Resiko investasi didefinisikan sebagai resiko yang muncul dari partisipasi dalam keuangan atau aktivitas bisnis lain yang disebutkan dalam kontrak dan ikut serta dalam menyediakan dana untuk sharing modal dalam bisnis yang beresiko. Profil resiko dalam melakukan investasi yang pertama itu ada profil konservatif. Apa sih profil konservatif? Merupakan jenis investor yang menginginkan kestabilan dan kepastian, di mana tidak menyukai resiko sehingga investor cenderung melakukan investasi seperti properti, tabungan, deposito, dan asuransi. Nah, biasanya produk investasinya itu beresiko rendah dan imbal hasilnya juga rendah. Nah, secara gampangnya investor ini itu mudah panik, mudah bingung, dan tidak suka yang beresiko. Selanjutnya yang kedua ada profil moderat. Nah, jenis investor ini itu memiliki toleransi lebih tinggi dibandingkan profil konservatif dalam menghadapi berbagai risiko. Investor bisa menerima jika terjadi kerugian investasi, siap bertanggung jawab atas keputusan sendiri, dan sudah mulai tahu apa yang harus dilakukan dalam berinvestasi. Tipe investor ini itu memiliki toleransi lebih tinggi ya dibanding profil konservatif yang pertama tadi. Selanjutnya yang ketiga ada profil agresif, merupakan jenis investor yang memiliki toleransi risiko tertinggi. Nah, pada umumnya instrumen investasi berupa saham atau membuka suatu usaha baru atau sektor real. Nah, orang dengan profil risiko ini mempunyai tujuan finansial yang cukup panjang dan memiliki modal khusus hanya untuk berinvestasi. Jadi tidak hanya jangka pendek, tapi sekaligus jangka panjang. Nah, selanjutnya ada profil resiko seseorang dalam menghadapi suatu resiko. Yang pertama adalah risk averse atau tidak senang resiko, yaitu seorang investor akan menyadari suatu portofolio yang beresiko, namun resiko tersebut adalah market risk atau resiko pasar.
Nah, tipe investornya itu yang pertama, investor yang tidak senang terhadap resiko. Yang kedua, mengutamakan keamanan investasinya dibandingkan tingkat return. Yang ketiga, masih menggunakan perbankan sebagai sarana investasi atau investasi di SBI atau obligasi. Lebih mengutamakan kehati-hatian dalam keamanan investasinya. Nah, yang kedua ada risk netral atau netral terhadap resiko, yaitu seorang investor yang menghadapi resiko rendah dan mengharapkan return sesuai dengan yang diinginkan. Tipe investor dalam risk netral ini yang pertama, cukup menerima adanya resiko tetapi tidak menerima resiko lebih untuk mendapatkan tingkat return yang tinggi. Yang kedua, selain di perbankan, investor pada jenis ini sudah berani bermain di investasi reksadana, pasar uang, jenis asuransi yang aman dan umum, maupun obligasi perusahaan pemerintah. Jadi tipe ini sudah mulai maju untuk investasi. Nah, yang selanjutnya ada risk lover atau menyukai resiko. Nah, yaitu seorang investor yang sanggup menerima return yang lebih tinggi dari yang diharapkan dengan jumlah resiko yang lebih besar. Tipe investor dalam risk lover yaitu yang pertama, telah mengerti bahwa return yang tinggi akan diikuti dengan tingkat resiko yang tinggi. Yang kedua, sudah sangat sedikit menginvestasikan dananya di perbankan, namun membaginya pada reksadana, asuransi, dan juga sudah mulai berani berinvestasi di saham, bursa komoditi maupun falas. Tipe investor ini sudah mengerti bahwa ketika return yang tinggi maka akan diikuti dengan tingkat resiko yang tinggi juga. Jadi tidak takut untuk mendapatkan resiko yang tinggi, tetapi hasil yang diinginkan juga nantinya akan tinggi juga. Nah, selanjutnya adapun prinsip-prinsip manajemen risiko investasi pada Islamic Financial Service Board atau kita singkat dengan IFSB. Sebelumnya, Islamic Financial Service Board merupakan suatu lembaga internasional yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengawas atau regulatory and supervisory agency yang mengembangkan dan menetapkan standar internasional di industri jasa keuangan Islam. Nah, IFSB juga aktif terlibat dalam mempromosikan kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai berbagai isu yang memiliki dampak di bidang jasa keuangan Islam. Nah, selanjutnya, bagaimana sih prinsip manajemen risiko investasi pada Islamic Financial Service Board? Nah, yang pertama, bank syariah harus memiliki strategi manajemen risiko dan proses pelaporan yang memadai sehubungan dengan karakteristik risiko investasi, termasuk investasi mudharabah dan musyarakah. Lalu, yang kedua, bank syariah harus memastikan metodologi valuasi yang tepat dan konsisten, serta harus menilai potensi dampak dari metode perhitungan dan alokasi laba. Tentunya, dalam metode tersebut harus disepakati bersama antara bank syariah dengan mitra mudharib atau musyarakah. Dan yang terakhir, bank syariah harus mendefinisikan dan menetapkan strategi keluar dalam kegiatan investasi modal mereka, termasuk kondisi perpanjangan dan pengendalian atas investasi mudharabah dan musyarakah, berdasarkan persetujuan dari DPS bank tersebut. Itulah beberapa prinsip manajemen risiko investasi menurut IFSB. Sekian dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.